Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini menerangkan pentingnya sholat. Hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna na'ra bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min darani syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fadzalika masalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah kotoran masih melekat di tubuhnya? Jawab para sahabat, kotoran tidak akan melekat di tubuhnya. Sabda beliau, itulah perumpamaan sholat 5 waktu dengan mengerjakannya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ibnu Majaz Al-Tauhid. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus salawatil khamsi kamasali nahrin jari amri ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seorang dari kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Muslim At-Targhib. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran. Semakin dalam sebuah sungai, airnya makin jernih dan bersih. Oleh sebab itu, hadis di atas telah mengumpamakan sholat dengan sungai yang dalam. Jika seorang mandi di dalamnya, badannya akan bersih. Demikian pula dengan sholat yang dilakukan dengan tertib akan membersihkan segala dosa. Di samping itu masih banyak hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara 5 waktu sholat terdapat kafarah atau penghapus dosa. Maksudnya disebabkan keberkahan
atau pengertian daripada kafaro atau penghapus dosa, maksudnya disebabkan keberkahan sholat maka dapat menghapus dosa-dosa yang kecil. Di antara satu waktu sholat dengan sholat lainnya. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu, tetapi ada 5 sungai yang mengalir di antara pabrik dan rumahnya setiap pulang kerja. Ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu, yaitu 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu sholat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebabkan oleh istighfar dan taubat yang terkadang di dalam bacaan sholat. Dari perumpamaan di atas, Rasulullah SAW menginginkan agar kita memahami betapa pentingnya sholat. Beliau menjelaskan bahwa dengan sholat secara sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan faedah yang besar, yaitu dosa-dosa akan diampuni karena dengan perumpamaan pembicaraan akan lebih mudah dipahami, maka beliau menjelaskan dengan perumpamaan. Jika kita enggan memperoleh rahmat, keluasan ampunan dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapakah yang rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak perintah-perintahnya, dan meremehkan firman-firman-Nya. Bahkan seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak menaatinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia sangat menyayangi kita. Walaupun kita menentang perintah-perintahnya, Dia tetap memberi petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, betapa bodohnya kita. Rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangat berlimpah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa tidur dengan niat sholat tahajud tetapi ia tertidur terus, maka ia tetap mendapatkan pahala 1 sholat tahajud at-tarawih. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mudah dan sungguh luas rahmatnya. Betapa ruginya jika kita tidak berusaha mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.